Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir semester kami, yaitu tentang 10 sumber informasi yang ada di perpustakaan. Baik, perkenalkan saya Wulandari dengan NIM 2302681 dan rekan saya bernama Salsabila Farisa dengan NIM 2302681. Baik, yang pertama yaitu paten. Contohnya yaitu nama dari pemegang paten, judul invensinya, nama inventor, tanggal diterbitkan, alamat dari pemegang paten, apa isinya, informasi yang termuat di dalamnya. Dan juga layanan apa aja sih yang ada di perpustakaan. Yang pertama yaitu akses ke database paten adalah platform atau sistem yang menyediakan layanan referensi atau konsultasi. Adalah jenis layanan yang disediakan oleh perpustakaan atau pusat untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan, baik berupa sumber informasi, bahan pustaka, maupun jawaban atas pertanyaan spesifik. Akses ke koleksi dokumen paten dari berbagai negara atau organisasi internasional. Selanjutnya yaitu layanan penyimpanan dan pengarsipan. Paten adalah layanan yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengarsip dokumen paten secara aman dan terorganisir baik dalam bentuk fisik maupun digital. Layanan ini penting untuk memastikan dokumen paten tetap tersedia. Yang kedua yaitu terbitan berseri, surat kabar, yaitu identitas dokumen berupa nama surat kabar, yaitu Singgalang Minggu, tanggal terbit tanggal 8 Desember 2024, jumlah halaman 8, berisi tentang iklan dan pemasaran dan juga hotline redaksi. Apa aja sih yang ada di surat kabar, yaitu tanggal terbit, isinya, siapa penerbitnya, berapa jumlah halamannya, tema yang diangkat. Dan juga layanan yang ada di perpustakaan yaitu layanan koleksi surat kabar adalah jenis layanan yang disediakan oleh perpustakaan, surat dokumentasi atau arsip yang mengelola, menyimpan, menyediakan akses terhadap koleksi surat kabar baik dalam bentuk cetak, mikrofilm atau digital. Yang kedua yaitu akses surat kabar digital adalah layanan yang menyediakan akses online ke koleksi surat kabar dalam format digital. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berita terkini, arsip, surat kabar, dan artikel-artikel tertentu tanpa harus datang ke perpustakaan atau mengakses versi cetakan. Yang terakhir itu layanan clipping adalah layanan yang menyediakan pemotongan atau salingan artikel berupa atau informasi dari surat kabar untuk tujuan tertentu seperti penelitian, dokumentasi, atau arsip. Yang ketiga, terbitan pemerintah. Contoh pertanyaan seperti siapa penerbitnya, tanggal resmi yang diundangkan, tujuan peraturan, apa isinya, dituju untuk siapa, apa prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya, pengadaan yang diatur dalam pengadaan ini, pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Identitas apa aja sih yang ada di dokumen tersebut, yaitu penerbit, yaitu pemerintah, tanggal resmi, pada tanggal 8 Juli 2010 oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Tujuan peraturan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. Memastikan penggunaan anggaran pemerintah secara efisien dan efektif. Dan terakhir, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penyedia barang atau jasa. Layanan apa aja sih yang ada di perpustakaan tentang terbitan pemerintah? Yaitu layanan koleksi terbitan pemerintah adalah layanan yang disediakan oleh perpustakaan, pusat dokumentasi, atau lembaga arsip yang mengelola dan menyediakan akses ke koleksi terbitan yang diterbit oleh instansi pemerintah. Layanan referensi dan konsultasi adalah layanan yang disediakan oleh perpustakaan, pusat dokumentasi, atau lembaga arsip untuk membantu pengguna dalam mencari, mengakses, dan memahami berbagai terbitan atau publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah.
Layanan digitalisasi dokumen adalah layanan yang mengubah dokumentasi terbitan pemerintah yang sebelumnya berupa format fisik seperti kertas menjadi format digital seperti PDF, gambar, atau format teks lainnya untuk memudahkan penyimpanan, distribusi, dan aksesibilitas informasi. Yang keempat, biografi. Apa aja sih yang ada di identitas dokumentasi biografi? Yaitu tentang judul. Berjudul tentang Sudirman, seorang panglima, seorang martir. Pengarang, Didi Kartasasmita. Penerbit, Pustaka Sinar Harapan. Tahun terbit, 1992. Isinya yaitu buku karya Didi Kartasasmita ini menyisahkan perjalanan hidup Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI pertama yang dilahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga dan wafat pada 29 Januari 1950. Contoh pertanyaannya seperti kapan dan di mana Sudirman dilahirkan, latar belakang keluarga Sudirman, peran penting Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan, kontribusi besar Sudirman terhadap besar di Indonesia, di mana Sudirman menempuh pendidikan formalnya. Layanan apa aja sih yang ada di biografi? Yang pertama, koleksi biografi adalah layanan yang menyediakan berbagai sumber informasi yang berisi riwayat hidup atau kisah perjalanan hidup individu-individu penting, tokoh yang terkenal atau tokoh-tokoh yang mempengaruhi dalam berbagai bidang seperti politik, seni, sains, budaya, atau sejarah. Yang kedua, layanan indeks biografi adalah layanan yang menyediakan daftar atau katalog yang organisir informasi tentang tokoh-tokoh penting berdasarkan kriteria tertentu seperti nama, bidang, keahlian, atau periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu layanan digitalisasi adalah layanan mengonversi dan menyimpan informasi biografi dalam format digital agar dapat mengakses secara online atau secara perangkat elektronik. Kegunaannya adalah dapat melestarikan dokumen dan meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna. Yang kelima, bahan ajar. Apa aja sih yang ada di identitas dokumen ajar tersebut? Yaitu penulis. Penulisnya yaitu Animor Rosid Abdullah, ISBN 9786233299251, tahun terbit 2022. Ukuran 15,5 cm x 23 cm. Buku ini menawarkan gagasan akan pengembangan bahan ajar bagi pendidik. Bahan ajar yang kemudian dihasilkan menjadi pemicu bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Mengembangkan bahan ajar tertentu membutuhkan prosedur dan prinsip-prinsip baik terhadap bahan ajar itu sendiri maupun terhadap pendidik dan peserta didik. Contoh pertanyaan, latar belakang penulisan bahan ajar, target pembaca utamanya, topik yang dibahas di dalamnya, struktur penyajian bahan ajar, tujuan utama dari penulis bahan ajar, strategi khusus yang disarankan dalam buku ini. Jenis bahan ajar apa aja sih yang ditulis dalam buku ini? Yang terakhir itu, layanan apa aja sih yang ada di bahan ajar? Yang pertama, layanan referensi dan konsultasi adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan, pusat sumber informasi, atau lembaga pendidik untuk membantu pengguna termasuk pengajar, mahasiswa, dan siswa dalam mencari, memilih, dan menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar mereka. Yang kedua, layanan koleksi bahan ajar adalah layanan yang disediakan oleh perpustakaan, pusat sumber belajar, dan lembaga pendidik yang menyediakan berbagai jenis bahan ajar seperti buku teks, modul, jurnal, dan media pembelajaran lainnya untuk mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu layanan akses digital adalah layanan yang disediakan oleh perpustakaan, pusat sumber belajar, atau lembaga pendidikan untuk memberikan akses kepada pengguna terhadap bahan ajar dalam format digital. Yang keenam yaitu sumber informasi geografi. Contoh pertanyaan terkait sumber informasi geografi yang pertama yaitu luas Sumatera Barat, informasi kedalaman laut, letak ibu kota Sumatera Barat, letak kota Padang Panjang, letak kota Bukit Tinggi,
letak kota Payakumbuh, letak kota Pariaman, bentuk dan batas geografis Sumatera Barat, fungsi peta, wilayah yang termasuk ke dalam Sumatera Barat. Layanan terkait sumber informasi geografi di perpustakaan antara lain yaitu yang pertama layanan penyedia peta. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis peta seperti biografi, tematik, misalnya peta transportasi atau peta sumber daya alam, dan administratif. Yang kedua yaitu layanan atlas dan buku geografis. Perpustakaan dapat mengoleksi atlas, kumpulan peta, dan buku teks geografis yang mencakup informasi fisik, sosial, dan ekonomi yang berguna untuk menjadi referensi untuk studi geografi atau pengetahuan umum tentang dunia. Contohnya Atlas Nasional Indonesia, buku tentang geomorfologi atau kajian tematologi. Yang selanjutnya yaitu layanan basis data digital. Pustakawan dapat memberikan bantuan langsung untuk menemukan, menggunakan, dan memahami sumber informasi geografi yang mana dapat mempermudah pengguna yang kesulitan mencari informasi geografis yang spesifik. Contohnya, pengguna memindai peta tematik Sumatera Barat untuk digunakan dalam presentasi. Yang nomor 7 yaitu artikel jurnal. Contoh pertanyaan terkait sumber informasi artikel jurnal yaitu yang pertama topik utama artikel, tujuan utama artikel, jurnal yang telah diterbitkan di dalam artikel, siapa penerbit artikel, tahun terbit artikel, siapa penulis artikel, variabel yang diteliti dalam artikel, apa temuan utama dari artikel ini, dan terakhir yaitu berfokus pada apa artikel ini. Berikut layanan di perpustakaan terkait sumber informasi artikel jurnal, yaitu yang pertama akses ke lokasi jurnal cetak atau digital. Perpustakaan menyediakan koleksi jurnal ilmiah yang dapat mempermudah pengguna dalam mencari informasi terkait akademik atau penelitian. Contohnya koleksi jurnal nasional, internasional, atau jurnal dalam bidang tertentu. Yang kedua yaitu layanan referensi jurnal. Perpustakaan menyediakan bantuan melalui pustakawan untuk menemukan jurnal atau artikel ilmiah yang relevan dengan topik tertentu yang kesulitan menemukan jurnal yang sesuai atau belum familiar dengan sistem pencarian. Yang selanjutnya yaitu layanan library atau LOAN. Perpustakaan menyediakan fasilitas untuk meminjam jurnal atau artikel dari perpustakaan lain jika tidak tersedia di perpustakaan pengguna, yang mana dapat memberikan akses yang lebih luas ke jurnal yang dibutuhkan. Yang nomor 8 yaitu sumber informasi kamus. Contoh pertanyaan terkait sumber informasi kamus yaitu yang pertama cara penulisan huruf kapital dalam ejaan bahasa Indonesia yang benar, sinonim kata yang berat, antonim kata kuat, arti kata dinamis, arti kata kreativitas, arti kata polemik, makna kata inovatif dalam konteks teknologi, makna kata etika. Berikut layanan terkait sumber informasi kamus di perpustakaan antara lain yaitu yang pertama layanan akses ke lokasi kamus. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis kamus baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa asing misalnya Indonesia-Inggris, Inggris-Indonesia, dan kamus istilah khusus misalnya kamus hukum dan kamus sains, yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari definisi kata, sinonim, antonim, atau istilah teknis tertentu. Yang kedua yaitu layanan peminjaman kamus. Perpustakaan menyediakan layanan peminjaman kamus, yang mana pengguna dapat meminjam kamus cetak atau digital yang tersedia di perpustakaan yang digunakan di luar jam perpustakaan, yang dapat mempermudah pengguna yang membutuhkan kamus untuk tugas atau penelitian di luar jam buka perpustakaan. Contohnya, mahasiswa meminjam kamus bahasa asing untuk keperluan tugas atau ujian. Selanjutnya yaitu layanan akses kamus digital. Perpustakaan menyediakan akses ke kamus digital yang dapat diakses secara online melalui website atau aplikasi perpustakaan yang memudahkan pengguna untuk mencari kata dan definisi secara cepat dan praktis. Selanjutnya yaitu sumber informasi ensiklopedia. Contoh pertanyaan terkait sumber informasi ensiklopedia yang pertama yaitu
Yang menjadi sasaran utama pembaca pada buku ini, materi yang dijelaskan dalam buku ini, tujuan dari buku ensiklopedia anak musim cerdas 1 alam semesta ini, bagaimana buku ini menghubungkan sains dan ajaran Islam, apa itu tadabbur dan bagaimana penerapannya dalam buku ini, tujuan dari adanya kuis tebak planet dalam buku ini, manfaat dari ilustrasi full color dalam buku ini, cara buku ini membantu anak-anak memahami sistem tata surya, dan keuntungan yang didapat anak ketika membaca buku ini. Layanan di perpustakaan terkait sumber informasi ensiklopedia antara lain yang pertama yaitu layanan penyedia buku ensiklopedia anak. Perpustakaan menyediakan buku ensiklopedia anak musim cerdas 1 alam semesta sebagai koleksi yang bisa dipinjam atau dibaca di tempat dan dapat memudahkan anak-anak dan orang tua untuk mengakses sumber informasi yang mendidik tentang alam semesta. Selanjutnya yaitu layanan peminjaman buku ensiklopedia. Pengguna dapat meminjam ensiklopedia yang tersedia di perpustakaan untuk dibaca di rumah atau digunakan dalam penelitian pribadi. Manfaatnya yaitu memungkinkan pengguna untuk membaca lebih lanjut di luar jam buka perpustakaan atau menggunakan ensiklopedia dalam tugas akademik atau riset. Selanjutnya yaitu yang terakhir sumber informasi laporan penelitian. Contoh pertanyaan terkait sumber informasi laporan penelitian yaitu yang pertama yaitu penyusunan laporan penelitian, diajukan kepada siapa laporan penelitian tersebut, judul laporan penelitian, waktu pelaksanaan laporan penelitian, tujuan laporan penelitian, model pembelajaran laporan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, analisis data yang dilakukan, selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berikut layanan di perpustakaan terkait sumber informasi dari laporan penelitian, yaitu yang pertama layanan penyedia laporan penelitian. Perpustakaan menyediakan koleksi laporan penelitian baik dalam bentuk cetak maupun digital yang dapat diakses oleh pengguna. Laporan ini bisa mencakup berbagai topik seperti ilmu sosial, sains, teknologi, atau topik penelitian lainnya. Manfaatnya adalah membantu pengguna memperoleh referensi yang berkualitas dan relevan untuk mendalami topik penelitian tertentu. Selanjutnya yaitu layanan peminjaman laporan penelitian. Perpustakaan menyediakan layanan peminjaman kepada pengguna agar dapat meminjam laporan penelitian yang tersedia di perpustakaan untuk dibaca atau digunakan dalam penelitian lebih lanjut. Terakhir yaitu layanan referensi untuk penelitian. Pustakawan membantu pengguna mencari laporan penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dikerjakan, baik itu dalam bentuk fisik atau elektronik. Manfaatnya adalah mempermudah pencarian laporan penelitian yang tepat dan mendalam, yang bisa digunakan sebagai referensi dalam penelitian atau tugas akademik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.